Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurig. Alangkah lebih baiknya buat yang baru menemukan Radio Jurig, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Kali ini Radio Jurig memiliki cerita yang berjudul Angkernya Aceh Pasca Tsunami. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Sebut saja namaku inisial Icut. Ia tinggal di Blower Aceh, yaitu sebuah kelurahan arah mau ke pantai Ule Lehu, salah satu lokasi terparah saat tsunami. Nah, kejadian dimulai saat dia kembali di rumahnya pasca tsunami setelah mengungsi sekian lama ke lokasi lain. Rumah Icut terkena dampak tsunami, namun kondisinya tidak hancur dan masih bisa ditinggalin. Konon katanya cerita diawalin saat pembersihan rumah. Saat itu di dalam rumahnya ditemukan 4 mayat. Satu mayat ibu-ibu yang menggendong bayinya. Yang satu lagi mayat laki-laki, dan yang satu lagi adalah mayat perempuan. Yang mengherankan dari keempat mayat ini, setelah hampir 3 minggu kejadian tsunami, tapi kondisi mayat masih bisa dikenali dan tidak mengalami pembusukan, hanya berkerut layaknya mayat yang diawetkan. Sampai-sampai tim evakuasi mayat mengatakan kalau keempat mayat tersebut adalah orang-orang yang dulunya solehah di waktu masih hidupnya. Kalau dilihat dari kondisi mayat yang sedemikian rupa, nah, pada hari pertama keluarga Icut membersihkan lokasi. Pada hari itu, hari keempat, ada 4 mayat tersebut dievakuasi oleh tim evakuasi mayat dari PMI dan TNI AL. Setelah itu baru dilakukan pembersihan rumah mereka dari sampah-sampah tsunami seperti lumpur dan juga puing tsunami seperti kayu, seng, besi, dan lainnya. Pada hari yang sama pula mulai dirasakan kejadian aneh oleh keluarga Icut. Saat sedang membersihkan rumah, Icut merasakan perasaan lain di ruang dan kamar di mana ditemukan mayat yang tadi sudah dievakuasi dan dipindahkan ke lokasi pemakaman massal tersebut. Memiliki suasana dan juga keadaan yang lain. Hal ini terasa di mana saat membersihkan ruangan, seakan-akan Icut dan keluarganya merasakan bahwa keempat mayat tersebut sepertinya masih di dalam rumah. Hal ini dirasakan seperti saat abangnya Icut membersihkan sebuah ruangan di mana ditemukan mayat ibu dan anak bayinya. Saat membersihkan ruangan tersebut, seolah-olah dia merasakan sepertinya mayat tersebut masih ada di dalam ruangan. Apalagi saat dia membersihkan ruangan dengan membelakangi sudut di mana mayat tersebut terbaring. Malah abangnya Icut tersebut seperti merasakan bahwa mayat tersebut masih hidup dan sedang mengajukan tangan ke arah dia. Begitu berpaling, kondisi ruangan kosong.
begitu kembali membersihkan rumah dalam posisi membelakangi sudut ruangan, malah perasaan tadi muncul lagi. Cerita nggak hanya sampai di situ. Setelah rumah ditempati, malah cerita-cerita seram kembali berlanjut setiap harinya. Icut seperti merasakan bisikan-bisikan halus, seperti bisik-bisik orang ingin memberitahukan sebuah pesan penting. Malah Icut sering melihat bayangan-bayangan perempuan yang bergerak berkelebat sangat cepat, memotong pandangan dari mata Icut. Hal ini enggak terjadi sekali, malah terus terjadi sampai dia berangkat ke Jerman. Pernah suatu malam Icut tidur di kamarnya di lantai 2. Pas di tengah malam dia mendengar suara bayi yang menangis. Awalnya dia mendengar suara tersebut di ruangan keluarga lantai 2. Saat dia keluar dan mengecek ke ruangan keluarga, kira-kira suara bayi siapa ya yang menangis, tiba-tiba suara tersebut pindah seakan-akan terdengar di tangga. Dan saat Icut menuju tangga, suara tersebut pindah lagi tepat di bawah tangga. Dan saat Icut menuju bawah tangga, suara tersebut tiba-tiba terdengar di dalam ruangan, di mana ditemukan mayat ibu yang memeluk mayat anaknya. Padahal ruangan tersebut sudah dijadikan tempat penyimpanan barang-barang bagus dan tersusun rapi. Setelah melihat kejadian itu, sampai-sampai Icut langsung nyelinap masuk ke kamar emaknya dan tidur di sana malam itu. Pernah juga saat sedang mandi, Icut membeli sabun baru dan kemudian sabun tersebut dipakai, otomatis dibasuh air dulu sampai basah dong. Nah, saat sehabis mandi dia mau menaruh sabun sabun di kotak itu, begitu dipegang, sabun yang udah dibasuh air dipakai tersebut dalam kondisi masih kering, seperti enggak pernah dipakai. Tapi saat Icut mencium bau tubuhnya, yang kecium memang harum bau sabun yang dibeli dan dipakai tadi. Dan kemudian secara tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka sendiri, padahal dikunci pada saat itu. Lalu entah dari mana datangnya, tiba-tiba seperti ada hembusan angin berlalu datang dari arah jendela di atas kamar mandi menuju ke arah pintu yang terbuka, diiringi dengan harumnya wewangian bunga yang sangat wangi. Sampai-sampai wangi tersebut masih kecium sampai Icut sudah keluar dari kamar mandi. Nah, setelah Icut keluar dari kamar mandi, dia naik ke atas dan terjadi cerita lain menimpa abangnya. Setelah beberapa lama Icut naik ke kamarnya di lantai 2, malah sudah mengenakan pakaian. Tiba-tiba abangnya teriak-teriak di depan kamar mandi di bawah sambil ngomong, Bang Cut, Abang Icut kalau mandi sambil ngomong, kalau mandi jangan lama-lama, Abang udah kebelet nih, mau mandi juga. Icut merasa terkejut, lalu langsung nyaut panggilan abangnya dari lantai 2. Icut di atas baru pakai baju, di kamar mandi kosong kok, nggak ada orang, kali aja emak. Lalu abang Icut kembali ngomong di bawah, emak di depan lagi ngobrol sama ibu-ibu sebelah rumah. Nggak ada orang lain di rumah ini kecuali kita bertiga. Lalu secara spontan Icut turun ke bawah
dan menjumpai abangnya yang sedang berdiri di depan kamar mandi. Lalu terjadi percakapan sebab Icut. "Kenapa bang?" kata Icut. "Icut di atas kok, baru aja habis mandi dan ini baru pakai baju." "Abang sudah 15 menit abang berdiri di depan kamar mandi. Dari tadi abang dengar suara riak air kayak orang lagi mandi atau ngebasuh diri. Tapi abang panggil-panggil malah nggak ada yang nyaut. Abang kira Icut." "Icut nggak mungkin bang. Icut udah 30 menit lebih di lantai 2. Ini baru aja pakai baju." "Abang, lalu siapa di kamar mandi?" "Dah 15 menit di sini nunggu, malah sampai nggak kemana-mana. Abang kira ada orang di dalam, karena abang dengar ada suara riak air orang mandi, dan malah sampai terdengar suara cengengesan sambil ahem-ahem. Begitu juga sambil batuk kecil di dalam kamar mandi. Saat abang gedor pintunya nggak kebuka, terkunci." "Mak mungkin," kata Icut. "Mak di luar lagi ngomong soal bantuan sama ibu-ibu." Lalu tiba-tiba muncul sifat penasaran, soalnya nggak terdengar lagi riak air di dalam kamar mandi tersebut. Saat Icut sama abangnya berbicara di depan kamar mandi, kemudian abang Icut mengetuk pintu kamar mandi. Saat diketuk, pintu langsung kebuka dan enggak terkunci. Malah setelah dia lihat ke dalam kamar mandi, air di bak mandi malah tenang-tenang saja. Enggak ada sama sekali menandakan sedikit pun kalau baru aja dipakai mandi. Lalu ada kisah lain lagi menimpa abang Icut saat tidur siang. Dan itu kebetulan hari Jumat, dan kejadiannya saat sebelum azan Jumat dikumandangkan di masjid. Tiba-tiba saat lagi pulas tidur, abang Icut dibangunkan oleh seseorang laki-laki tinggi besar. Postur tubuhnya persis sebesar postur tubuh mayat laki-laki yang ditemukan di rumahnya. Sambil diayun-ayunkan badan abang Icut, lalu mengeluarkan kata-kata bentakan, "Hei, di masjid sudah mau azan. Bangun, 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 bangun kamu. Anak laki-laki sholat Jumat sana. Jangan tidur. Jam segini apa mau dilempar dari lantai 2 ke lantai bawah?" Lalu abang Icut tiba-tiba tersentak dan langsung bangkit dari tempat tidur. Baru aja sekali mengedipkan mata, orang tadi langsung hilang, nggak tahu kemana. Si abang lalu lari keluar kamar, mau mastiin siapa yang bangunin, tapi nggak ada orang. Lalu digedor pintu kamar Icut yang kebetulan nggak terlalu jauh dari kamar abangnya. Lalu Icut keluar dan terjadi pembicaraan. "Kamu dengar suara orang membentak enggak tadi?" "Enggak bang, dari tadi Icut baca majalah aja dan enggak dengar suara orang membentak. Malah yang Icut dengar barusan waktu abang buka pintu kamar." "Emangnya kenapa bang?" Lalu abang Icut menceritakan perihal dibangunin dari tidurnya sama orang yang tinggi besar tersebut. Abang tadi dibangunin sama orang yang badannya persis sama postur tubuh mayat laki-laki yang diketemukan di dalam rumah mereka. Lalu tanpa diperintah langsung si abang langsung mandi, pakai baju bersih dan langsung ke masjid. Dan di Jumat kedua, karena mungkin sudah trauma, abang Icut nggak berani lagi tidur saat sedang Jumat. Cerita di atas tadi sebagian kecil
cerita-cerita yang diceritakan Icut ke nenek masih banyak lagi hal-hal yang terjadi. Itulah cerita dari Icut. Akhir cerita, karena sudah banyak hal aneh dan mistis yang terjadi di rumah Icut, maka Mak Icut mengadakan sedikit acara, yaitu acara selamatan, doa bersama dan makan-makan untuk anak yatim. Lalu diiringi sambil berdoa untuk seluruh almarhumah keluarga mereka dan juga untuk seluruh almarhum yang korban tsunami tempo hari. Setelah acara itu dilakukan, mulai jarang terjadi hal-hal yang aneh di rumah Icut. Malah hampir enggak pernah terjadi lagi. Selesai. Itulah cerita radio Jurik yang memiliki judul Angkernya Aceh Pasca Tsunami. Semoga cerita ini bisa menghibur teman radio Jurik semuanya. Dan buat teman radio Jurik semuanya yang mau meninggalkan radio Jurik, alangkah lebih baiknya bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Buat teman radio Jurik semuanya, kami mengucapkan selamat beraktivitas dan tetap semangat. Hantu itu ada.